لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد رسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد. Hadratul kiram, alim, ulama, asatidzah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pendengar radio Ittihad 107 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan kembali bacaan Jalalain kita, masuk ayat yang ke-15 surah Yusuf. Sebelum kita baca, kita kirimkan barakah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, khusus mufassir adal kitab. Wa nafa'ana wa iyyakum bid-dini wad-dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan surat Al-Fatihah yang kedua untuk saudara-saudara kita yang sakit, wabil khusus guru kita Bapak Dr. Hamim yang lagi isolasi bersama keluarga, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, bisa kembali, bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah segera angkat ujian ini, corona ini, sehingga kita bisa melaksanakan semua sunnah Rasulullah SAW tanpa ada udzur sedikit pun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا
ayat sebelumnya kemarin sudah kita baca bagaimana anak Nabi Yakub yang 10 orang itu meyakinkan Nabi Yakub untuk bisa mengajak Yusuf bermain, untuk bisa mengajak Yusuf keluar dari rumah jauh dari Yakub ayahnya. Dengan sumpah mereka, dengan janji mereka, mereka akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Nah, lanjut ayat. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Falamma dhahabu, maka ketika mereka pergi membawanya, wa ajma'u ay ajam, mereka sepakat punya keinginan ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, untuk memasukkan Yusuf. Jadi ayyaj'alahu fi ghayabatil jubbi ay wa jawabul lamma makhdhufun ay fa'alu dhalika bi an naza'u qamisahu ba'da dharbihi wa ihanatihi wa iradati qatlihi wa adluhu falamma wasala ila nisfi bi'dil qaum. Jadi gini Pak, wa ajma'u, mereka sepakat dari ajam. Ajam itu keinginan yang kuat. Ajamu, mereka punya keinginan kuat untuk membunuh, tapi akhirnya tidak jadi membunuh. Tetapi ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam dasar sumur. Wa jawabul lamma, jadi kalau di dalam ilmu nahwu shorof itu lamma itu harus ada jawabnya. Nah, karena itu syarat harus ada jawabnya, tapi jawabnya makhdhufun. Makhdhuf dibuang. Jadi fa'alu dzalik, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan fa'alu dzalik, mereka mengerjakan yang seperti itu bi annaza'u qamisah. Nanti saya bacakan di dalam tafsir yang lain, itu luar biasa ceritanya Pak. Kalau di dalam tafsir Jalalain cuma sedikit. Bi annaza'u, sebelum mereka melakukan itu, mereka melepas qamisah, bajunya Yusuf. Ba'da darbihi, setelah Yusuf dipukuli, wa ihanatihi, dan dicaci maki, wa iradati qatlihi, dan mereka punya keinginan untuk membunuhnya. Wa adluhu falamma wasala ila nisfil bi'ri, dan mereka itu Pak, ketika memasukkan ke sumur itu dengan tali diulur begitu, wa adluhu diulur, falamma wasala nisfi bi'ri, maka ketika sudah sampai separuh dari sumur itu, alqauhu, maka melepaskanlah saudara-saudaranya Yusuf, liyamuta, berharap supaya Yusuf itu mati. Tetapi fasaqata fil ma'i summa awa ila sakhratin. Begitu Pak. Fasaqata fil ma'i summa awa ila sakhrah. Maka ketika Yusuf itu Pak baru mau nyampe di bibir air sumur itu, ternyata Allah itu menyuruh batu untuk menghadang Yusuf yang jatuh dari atas tadi. Masya Allah. Nah kalau di tafsir yang lain nanti ada itu. Jadi ketika mau dilepaskan itu Jibril langsung turun. Nah begitu. Fanadahu fa'ajabahum yadunnu rahmatahum. Ketika Yusuf sudah ada di atas batu itu, fanadahu, saudara-saudaranya Yusuf itu memanggil,
Kemudian Yusuf menjawab, ya dzunnu rahmatahu. Oh, begitu tuh Pak. Karena Yusuf mengira, ya dzunnu, berprasangka saudaranya masih sayang sama Yusuf. Masya Allah. Yusuf, masih hidupkah kamu? Itu. Jadi panggilannya saudaranya itu apa namanya Pak? Dianggap oleh Yusuf sebagai panggilan yang masih ada rasa kasih sayang. Nah itu kalau dalam Jalalain hanya sampai di situ aja. Jadi wa auhayna ilaihi fi wa auhayna ilaihi wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihi kepada Yusuf fi jubbi wahya hakikatin. Allah berikan wahyu kepada Yusuf di dasar air tadi, sumur tadi, hakikatin, hakikatnya. Kalau di dalam tafsir Jalalain, wahyu ini ya hakikatnya wahyu. Tetapi di dalam tafsir yang lain, di dalam Al-Qurtubi, Al-Kabir, kemudian di dalam Ruh Ma'ani tadi saya baca, itu ilham, bukan wahyu. Kenapa? Karena Yusuf usianya masih kecil, tidak mungkin anak kecil dapat wahyu. Hakikat. Tapi kalau di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan walahu sab'a asyarata sanatan. Saat itu Yusuf udah sab'a asyara, 17 tahun umurnya. Tapi kalau di dalam tafsir yang lain ini dikatakan baru 10 sampai 12 tahun. Nah begitu. Yang benar yang mana? Semua benar. Gak usah cari yang benar. Semuanya benar, ulama yang nulis Pak. Gitu. Ya. Jadi audunaha tatiban liqalbi, audunaha atau kurang dari itu. Oh itu Imam Jalalain Suyuti mengatakan audunaha atau kurang dari itu. Tatiban liqalbihi, untuk menyenangkan hati Yusuf. Bagaimana wahyunya? La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. La tunabbi'annahum, lamnya lam takkid, lam yang mempunyai arti sungguh. Yusuf, sungguh pasti nanti kamu akan menceritakan kepada mereka, kepada saudaramu, ba'dal yaumi, setelah hari ini, bi amrihim, dengan apa yang mereka lakukan, bi soni'ihim, dengan perbuatan mereka, hada bi amrihim hada, ini loh perbuatan yang ini, wahum la yash'urun, wahum, dan mereka la yash'urun, tidak mengetahui, tidak ingat, bika halul inba'i, ketika engkau nanti akan menceritakan, ketika mereka nanti akan menceritakan, kamu akan menceritakan ini kepada mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, satu ayat dulu ini akan kita baca, karena ternyata Masya Allah luar biasa Pak. Jadi di dalam Ahkamul Quran, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan Pak. Jadi ketika Yusuf ini dibawa oleh saudara-saudaranya, Yusuf ini kan anak yang terkecil, kakaknya Bunyamin. Nah, Yusuf ini Pak diserahkan kepada anak tertua, namanya Rubail. Ya, wahai Rubail, kata Yakub, karena engkau yang terbesar, aku serahkan Yusuf kepadamu. Jaga dia, awasi dia, jangan sampai engkau lepaskan dia. Karena mereka sudah bersumpah akan menjaga, akhirnya
Yusuf digendong di pundak. Ya. Itu jarak antara rumah dia dengan sumur yang akan dipakai untuk membuang Yusuf itu 3 farsah. 1 farsah itu 5,5 kilo. Kalau 3 farsah berarti 16,5 kilo. Itu antara sini mana itu ya? Sini Ciputat lebih kali Pak ya. 16,5 kilo. Ya. 16,5 kilo. Ketika Yusuf digendong sama Rubail ini Pak, bapaknya ngelihat dari rumah. Bapaknya senang, alhamdulillah, anakku pada akur, anakku pada baik. Gitu Pak. Sampai selesai mata bisa melihat jauh. Begitu Rubail dan saudara-saudaranya melihat bapaknya sudah nggak kelihatan lagi, maka Yusuf ini Pak dibanting, dilempar. Masya Allah. Jadi luar biasa Pak. Ketika dia dijatuhkan seperti itu, dipukulin. Kemudian Yahuda mengatakan begini, wahai saudaraku, kita ini sudah menyalahi perintah bapak kita. Sudah, kita balikin saja ya Yusuf ke ayah kita. Ini satu-satunya si Yahuda nanti yang menurunkan orang-orang Yahudi, Bani Israel itu ya Yahuda ini. Jadi Yahuda mengingatkan saudaranya, jangan kau siksa begini, udah kita balikin lagi ke ayahnya. Kemudian Rubail dengan Sam'un, nah Sam'un itu juga anaknya 10 saudaranya itu, mengatakan, wahai Yahuda, kalau engkau membela Yusuf, udah kamu akan saya bunuh sekalian, kamu akan aku siksa sekalian. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika ngomong seperti itu, sudahlah, ini kan ada sumur. Nah, ini Yahuda yang ngomong, ini kan ada sumur, hadal bi'an. Sudahlah, masukkan saja ke sumur. Kalau memang dia mati karena di dalam sumur itu banyak hewan binatang yang berbisa, berarti memang takdir Yusuf mati di situ. Kalaupun memang dia nanti nggak mati, ada khalifah, pedagang yang lewat, seandainya dia akan diangkat, yaitu memang takdir dia. Yang penting dia sudah jauh dari orang tua kita. Oh. Ini Yahuda Pak, dari 10 orang itu, Masya Allah, beda-beda. Sama-sama nakalnya, tapi tingkat nakalnya beda-beda. Kan begitu. Udah? Ketika sudah, yaudah kita masukkan ke dalam sumur. Nah, jemaah rahimakumullah, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Namanya orang mau dimasukkan, dia nggak mau kan Pak. Tangannya memegang bibir sumur, diangkat mau dimasukin lagi, tetap Yusuf memegang bibir sumur itu. Nah, karena tangan Yusuf memegang bibir sumur yang kuat, kemudian diangkat lagi, tangannya diikat, bajunya dilepas. Masya Allah, ini luar biasa ya, bajunya dilepas. Kemudian faqala Yusuf, ya ikhwani aradu alayya qamisi atawabi bi hadhihi al-habbi fa inna ma takana kafani wa in ashadda aradni al-arati. Jadi gini Pak, ketika Yusuf itu ditelanjang, diikat tangannya, Yusuf bilang gini, wahai saudaraku, jangan lepas bajuku. Ini yang akan menutupi aku nanti di dalam sumur. Kalau aku mati, ini jadi kain kafanku. Masya Allah. Kalau aku hidup, ini yang akan menutup auratku. Masya Allah.
Saya tadi baca ini tuh, masya Allah, loh, orang kok ada yang seperti ini tuh Pak. Teganya gitu. Kemudian jawabnya apa? Kalau memang kamu minta seperti itu, minta tolong saja saya sama matahari dan rembulan dan 11 bintang yang engkau sampaikan kepada ayah kami. Oh, masya Allah. Itu perkataan Yusuf dan jawaban saudara-saudara. Kalau engkau mau masukkan aku ke dalam sumur, jangan lepas bajuku dong. Kalau aku hidup, ini yang akan menutupi diriku, menutupi auratku. Kalau aku mati, ini akan jadi kafanku. Bapak, saya baca tadi di dalam sedikit penjelasan lagi itu. Orang hidup itu nanti memang kalau sudah kondisi seperti itu Pak, orang hidup dalam kondisi yang kritis seperti itu, dia sudah tidak akan ingat apapun. Bapak misalkan di atas pesawatnya lagi turbulen, atau di atas kapalnya lagi ombak besar, Bapak nggak ingat apapun sudah nggak ingat anak, sudah nggak ingat harta, sudah nggak ingat jabatan, nggak, kan begitu. Hanya baju ini loh yang melekat, yang menemani kita, kan begitu. Nah itu. Nah, setelah sampai pertengahan, tali ini diulur Pak, tali ini diulur. Kemudian Nabi Yusuf tadi ketika saudaranya di dalam tafsir Jalalain mengatakan Yusuf gitu kan, dipikir Yusuf itu, oh ini panggilan sayang saudaraku, masih ada rasa belas kasihan kepadaku. Kemudian Yusuf mengatakan begini, wahai saudaraku, sebelum orang itu mati, biasanya kan dia berwasiat. Berwasiat. Maka aku ingin memberikan wasiat kepada kalian. Kemudian saudara-saudaranya menjawab, apa wasiatmu wahai Yusuf? Apabila kamu semua bersenang-senang, maka ingatlah aku. Apabila engkau bersenang-senang, maka ingatlah aku ketika aku bersedih ada di dalam sumur ini. Ketika kalian makan kenyang, ingatlah ketika aku lapar ada di dalam sumur ini. Ketika engkau lepas dari dahaga, engkau minum, ingatlah ketika aku haus dalam sumur ini. Ketika engkau berkumpul melihat anak-anak kecil, nanti kalau engkau punya anak-anak kecil, maka ingatlah engkau pernah punya saudara seperti aku yang ada di dalam sumur ini. Yusuf mau meneruskan perkataannya lagi, tapi ditahan oleh Ibrahim. Wanaha Jibril. Jibril menahan. Yusuf, jangan engkau lanjutkan lagi. Malaikat saja tidak sanggup mendengarkan apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudara. Masya Allah. Jibril mengatakan, Yusuf, jangan engkau lanjutkan lagi omongan kamu. Cukup, sudah cukup. Sudah. Jangan engkau lanjutkan lagi wasiatmu kepada saudara-saudara. Masya Allah. Jamaah rahimahumullah. Dari apa yang ditulis oleh ulama ini, kita itu kadang-kadang hidup itu luar biasa.
contoh Yusuf ini, bagaimana saudara-saudaranya sampai segitu teganya, memperlakukan adiknya, memperlakukan saudara seayah. Jadi hadirin rahimakumullah, wasiat Nabi Yusuf ini luar biasa. Makanya kemudian Yusuf diberikan wahyu, diberikan, kalau ulama mengatakan ilham, sebagian mengatakan wahyu, itu sebagai tanda untuk menghibur Yusuf. Yusuf, kamu jangan khawatir, kamu pasti selamat. Walaupun engkau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaramu, walaupun engkau dizalimi oleh saudara-saudaramu, tapi yakinlah, wa auhayna, kami berikan wahyu ilaihi litunabbi annahum bi amrihi. Wahyu ini sebagai bukti Allah menjaga keselamatannya Yusuf. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika ini saya bacakan juga satu lagi tadi di dalam tafsir Al-Kabir disebutkan begini, Pak. Yusuf ini kan cicitnya Ibrahim. Ibrahim itu dulu, Pak, ketika mau dibakar oleh Namrud, bajunya juga diambil semua, telanjang. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, maka Allah berikan baju dari surga dibawa oleh Jibril. Maka ketika Ibrahim keluar dari api itu, Pak, Ibrahim bawa baju. Begitu kan. Baju itu diwariskan Ibrahim kepada Ishak. Ishak diwariskan kepada Yakub. Yakub diwariskan kepada Yusuf. Tetapi yang diwariskan itu bukan semuanya, tetapi hanya yang ada di lehernya saja. Oh, ini sebagian asar mengatakan seperti itu dalam tafsir. Makanya ketika Jibril datang itu, Yusuf dalam keadaan telanjang, diambilkan oleh Jibril baju yang diwariskan dari Ibrahim tadi, yang di lehernya saja diambil, kemudian dipakaikan oleh Jibril kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Jadi ini memang luar biasa. Dan ketika Yusuf mengatakan wasiat tadi, Pak, wahai saudaraku, ketika engkau bersenang-senang, ingatlah ketika engkau melihat aku bersedih ada di dalam sumur ini. Orang hidup itu, Pak, kalau senang, jangan lupa kamu pasti akan pernah susah. Nggak ada kok orang hidup kok senang terus. Wahai saudaraku, kalau engkau sekarang senang, boleh karena engkau sudah berhasil melaksanakan niat jelekmu. Tapi ingat, satu saat engkau pasti akan merasakan kesedihan yang luar biasa, sama seperti apa yang aku rasakan saat ini. Sama. Makanya ya jangan engkau berlebihan ketika engkau senang-senang. Ketika engkau bisa makan kenyang, ingat ketika aku lapar ada di dalam sumur ini. Ini ada yang terlewat, Pak. Setelah selesai seperti itu, ini si Sam'un, Pak. Oh, itu kebangetan. Udah kita lemparin batu lagi. Oh, Masya Allah. Itu Sam'un. Talinya diputus sama Sam'un supaya dia jatuh jebur. Kemudian Sam'un bilang, udah kita lemparin batu saja. Yahuda bilang, jangan, sudah cukup. Kemudian Yahuda mengambil makanan, dilemparkan ke dalam sumur. Masya Allah. Luar biasa. Ini cerita Yusuf. Tidak ditulis di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam asar, di dalam hadis yang ditulis oleh ulama ahli tafsir. Jadi
Ini pelajaran yang berharga buat kita. Kalau engkau tidak suka sama orang, kalau engkau tidak senang sama orang, jangan berlebihan ketidaksenangan kamu, jangan berlebihan ketidaksukaan kamu. Wajarnya saja. Sama sebaliknya ketika engkau senang sama orang, jangan berlebihan. Saudaranya Yusuf ini Masya Allah, lo mau sama saudara kok, Masya Allah, segitunya. Gara-gara dengki, gara-gara hasad. Makanya kemarin saya sampaikan, hasad itu, dengki itu akan merusak semua kebaikan kita. Hasad itu akan memperburuk kondisi manusia, hati, jiwa, ruhnya. Jadi ini wasiatnya Yusuf ini, Pak, perlu kita renungkan. Wahai saudaraku, ketika engkau bersenang-senang bersama-sama, ingat engkau punya adik namanya Yusuf yang susah ada di dalam sumur. Ketika engkau makan kenyang, ingat engkau punya adik yang kelaparan ada di dalam sumur. Ketika engkau minum minuman sehingga engkau puas, ingat ada saudaramu yang kehausan. Ketika engkau melihat anak-anak kecil yang bermain-main, engkau nanti akan punya anak-anak keturunan. Ingat engkau punya adik yang kecil yang engkau buang di dalam sumur. Ini kan Masya Allah luar biasa ini. Seorang anak kecil tidak akan mampu mengucapkan kalimat seperti ini tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya ya kalau anak dia nangis saja lah. Tapi karena ini Nabi, karena ini utusan Allah, ini Rasul, makanya dia bisa mengucapkan ini. Dan ini sebagai pelajaran buat kita. Ini pelajaran buat kita. Sehingga kita ini akan mampu gitu loh Pak, meneladani. Paling tidak kalaupun kita tidak bisa meneladani 100%, ya semampu kita, sebisa kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul itu. Saya lanjutkan ayat yang ke-16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Waja'u, ja'u pakai fi'il madhi, dan telah datang mereka. Siapa? Saudaranya Yusuf, abahum, kepada bapak mereka, isya'an, di waktal masai, di waktu sore. Isya'an, ini Pak manusia itu Masya Allah. Isya'an, ya bekun, jadi mereka datang di waktu isya, ya bekun sambil nangis. Masya Allah, lu kok bisa ini? Di dalam tafsir ini disebutkan, kenapa mereka datang kok waktu isya? Karena mereka tidak mau bapaknya bisa melihat raut mukanya itu jelas. Makanya dia maunya sudah nanti aja, kalau sudah agak malam gelap, ayah kita nggak tahu kondisi kita seperti apa. Kalaupun kita bohong, mudah-mudahan ayah nggak ngerti, gitu. Makanya waja'u abahum isya'an. Jadi datang di waktu isya dan sambil nangis. Masya Allah, lu kok bisa itu? 10 orang datang kepada bapaknya, semua nangis, semua nangis. Air mata buaya. Air mata buaya. Air mata kebohongan. Jadi qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin.
Qalu, mereka berkata, saudara-saudaranya Yusuf itu, Pak, ya abana, wahai bapak kami yang tercinta, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, dhahabna nastabiqu wa tarakna, dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf ilda mata'ina, di dekat barang-barang kami, di dekat barang-barang bawaan kami. Fa'akalahu dhi'bu, maka kemudian Yusuf dimakan serigala, ayah. Jadi dia sambil nangis ngomong begitu, Pak. Tetapi wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bimu'minin, dan tidak sekali-kali kamu percaya kepada kami lana walau kunna shadiqin, walaupun kami ini, wahai ayah, orang-orang yang benar. Oh, begitu itu, Pak. Jadi mereka berbohong kepada bapaknya, dan mereka sebetulnya tahu bapaknya juga nggak akan percaya. Ini Masya Allah. Jadi begini jamaah rahimakumullah, mereka ini datang kepada bapaknya sambil menangis. Kemudian dia mengatakan begini, ayah, Yusuf dimakan serigala karena kami tinggal, kami lagi berlomba. Dikatakan di sini lombanya lomba memanah. Kami lagi mengatakan lomba memanah, kami bersepuluh. Yusuf saya tinggal di dekat barang-barang kami. Nah, begitu saya sama saudara-saudara kami selesai berlomba, kami datang, Yusuf sudah mati, sudah nggak ada, dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin, tetapi kamu tidak akan percaya, wahai ayah, kalaupun kami berikan kabar ini kepadamu. Begitu tuh, Pak. Kemudian ayat yang ke-18, wa jaa'a 'ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu musta'anu 'ala ma tasifun. Wa jaa'u, mereka datang, ala qamisihi, membawa bajunya Yusuf, bidamin kadhib, dengan darah yang bohong. Karena memang bidamin kadhib itu aidi kadhibin bi andabahu sakhlatan. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu, Pak, saudaranya Yusuf itu menyembelih sakhlah. Sakhlah itu anaknya kambing. Kalau bahasa Jawa itu cempe. Kalau bahasa Indonesia-nya hanya anak kambing tuh, Pak. Ya pokoknya anak kambing lah. Anak kambing dipotong, darahnya diambil, dipakai untuk melumuri bajunya Yusuf. Ya, jadi waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang dengan membawa bajunya Yusuf dengan darah yang bohong. Karena apa? Bukan darahnya Yusuf, tapi darahnya anak kambing. Nah, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Qala, berkata Yakub, ayahnya, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Oh, ini, Pak. Jadi kalian ini Masya Allah, perbuatan jelek kamu anggap baik. Karena apa, Pak? Karena Yakub tahu. Di dalam tafsir disebutkan begini, Pak. Yakub begitu dikasih penjelasan anaknya tadi, sambil nangis,
Kamu kenapa jam segini baru pulang, wahai anakku, wahai Rubail? Yusuf dimakan serigala, ayah. Kemudian Yakub pingsan. Setelah Yakub pingsan, lama pingsannya, dipikir sama anak-anaknya meninggal. Kemudian Yahuda mengatakan, kita sudah melakukan kezaliman yang luar biasa. Kita sudah membuang Yusuf dan sekarang kita membunuh ayah kita. Dosa apa yang kita lakukan ini, wahai saudaraku? Wah, itu Yahuda. Nah, kemudian ketika Yakub siuman sadar, kemudian dia melihat bajunya Yusuf yang penuh dengan darah tadi. Yakub bilang begini, ya Allah, ini serigala kok baik bener, makan Yusuf kok bajunya nggak ada yang robek. Begini tuh, Masya Allah. Yakub bilang begini, ini serigala kok baik bener ya, Yusuf dimakan kok bajunya nggak ada yang robek. Ini orang tua, Pak, pakai bahasa sindiran. Jadi orang tua kita itu kadang kala kalau ngomong pakai sindiran. Makanya kita yang harus peka kepada orang tua itu. Seperti Yakub ini, dia sudah capek bilangin anaknya. Begitu anaknya luar biasa, dia menyindir anaknya. Lah iya, lawang serigala makan orang kok bajunya nggak sobek. Ini serigala kok baik bener. Artinya apa? Nggak mungkin kalau serigala makan orang bajunya nggak robek. Kan begitu. Makanya bal sawwalat lakum anfusukum amran fas anfusukum amran. Perbuatan jelek kok kamu anggap baik, tolil, Masya Allah. Fasabrun jamil, maka aku hanya bisa sabar karena sabar itu yang paling baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah saja yang dimintai pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Sudah. Bapaknya nggak percaya, tapi sabar. Sudah. Dan Yakub tidak keluar untuk mencari Yusuf. Yakub hanya berdiam di rumah. Karena memang kondisi dia sudah sepuh, sudah tua. Dia sudah tawakal kepada Allah. Sudah. Allah yang akan menolong anakku. Allah yang akan menjaga dia. Masya Allah. Dari 3 ayat ini banyak pelajaran yang kita ambil, jamaah rahimakumullah, untuk bisa kita melihat hidup ini, melihat kenyataan yang ada ini. Kan begitu. Masya Allah. Bapak lihat bagaimana orang kaya terkaya di Indonesia yang punya BSD itu, Pak. Itu begitu mati, anaknya pada rebutan warisan. Luar biasa. Luar biasa. Ya contohnya ya begitu. Kan begitu, Pak. Jadi hasad ini intinya dihasad. Ketika ada rasa dengki, rasa hasad, ini yang akan merusak. Nah, 3 ayat ini yang saya baca pagi ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan buat kita. Tafadhol, ada guru-guru kita kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengoreksi. Terima kasih. Silakan Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bawa ke keadaan bahwa dari saat ini ketika mereka datang